Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus yang telah memberkati kita bahkan selama-lamanya bersama dengan kita. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Terus dalam keadaan yang luar biasa, amin. Karena kita tahu waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib. Tuhan genapi, Tuhan tolong setiap kita. Mari di hadapan Tuhan Yesus yang baik, kita mau sama-sama memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus sebab Tuhanlah yang layak kita sembah. Mari saudara, terlebih dahulu kita sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu yang senantiasa terus memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai kapanpun kehidupan kami Tuhan, karena kebaikan-Mu yang telah Kau berkati bagi hidup ini Tuhan. Makasih Roh Kudus buat penghiburan, buat penyertaan, buat bimbingan-Mu, bahkan pertolongan-Mu Tuhan. Biar saat ini menjadi saat yang terbaik setiap kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau hanya hadirat-Mu Tuhan yang menyegarkan setiap jiwa di tempat ini. Kami percaya untuk kuasa Tuhan yang bertahta dan boleh hadir memberkati umatnya. Kami percaya ada kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Yang sakit hari ini kami terima kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Ini kami Tuhan hanya dengan iman, hanya dengan hati yang mengasihi. Kami datang dengan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami ya Bapa. Kami mau katakan dengan sungguh. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Saat kami berjalan Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Mari katakan sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Hanya Engkau yang kami tahu Tuhan, yang setia. Kami katakan dengan sungguh, saat ku berjalan, mari katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena kami tahu seutuhnya Tuhan bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan hanya Yesus, amin. Penolongku. Mari sambil kita makin beri bersama-sama jemaat Tiberias, angkat suaramu, katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, angkat syukurmu, katakan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara, penolong yang setia. Kami katakan, sungguh kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan kami yang setia. Kami mengucap syukur, haleluya. Buat kami mengerti ini Tuhan. Roh Kudus, jamaah setiap umat-Mu siang hari ini, kami mau katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Mari berserah, katakan aku percaya Tuhan. Hanya Yesus, katakan amin Tuhan. Penolong yang setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik. Makasih Tuhan. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Katakan penolongku.
setiap bernafas, setiap mereka yang percaya kepada-Mu Tuhan, dinampakkan siang hari ini kebesaran-Mu. Haleluya. Jangan tinggalkan kami, buat kami mengerti Tuhan. Oh Roh Kudus, amin, amin. Mari berdoa, mari berseru katakan, aku percaya Tuhan, Kau yang tahu, Kau yang sanggup. Aku lepaskan semua kebanggaan Tuhan untuk boleh menerima rancangan-Mu yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu, rancangan-Mu Tuhan tolong jadikan buat masa depanku Tuhan. Banyak hal yang kami gak tahu Tuhan, banyak hal yang kami gak ngerti Tuhan saat-saat ini. Tapi kami mau belajar satu hal, untuk boleh menyerahkan yang terbaik kehidupan kami ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Karena hidup orang percaya gak sia-sia, hidup orang percaya ada agenda dari surga. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, karena kami mau sungguh Tuhan. Makasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kembali katakan saudara, Kau yang lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Setuju boleh kasih lo tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang setia, yang bersama dengan kita menyertai memberkati setiap umatnya. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa yang baik yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini bukan hari yang kebetulan, tapi hari di mana yang Tuhan jadikan setiap kami boleh menyembah dengan syukur, dengan berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan mengalami Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Yang percaya ditolong Tuhan, yang disayang Tuhan, kita boleh jumpai kiri kanan kita pada siang hari ini. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama dengan hati penuh syukur kita memuji Tuhan Yesus. Come on. Mari bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana,
kita mengucap syukur. Come on. One, two, three, go. Bersama-sama serahkan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Haleluya.
Bisa lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Kita nyalakan kuasa Tuhan bagi setiap kita. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, dan kita percaya. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang ajaib. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat dikasih Tuhan, saya percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak goyang. Kita harus bersyukur sekali bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita harus percaya karena janji Tuhan sungguh nyata. Kita bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Bergantung penuh kepada Tuhan setiap hari adalah kunci untuk kita dapat menjalani setiap aspek kehidupan kita tanpa khawatir dan takut. Sebab Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Kita tetap yakin bahwa percaya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Bagi orang yang percaya akan Tuhan, masalah dan tantangan justru akan membuat iman kita menjadi kuat dan besar. Karena perlindungan Tuhan Yesus akan menjaga kita dari malapetaka. Percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia. Tetap berpegang kepada janji Tuhan karena Allah tidak pernah mengecewakan dan pasti memberikan jalan keluar serta miliki iman yang teguh. Dan kita selalu bersyukur bahwa kita selalu ada perlindungan untuk kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia, saudara. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya membacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup. Remau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, apa yang diperlukan Tuhan cukupi, tidak resesi dan selalu hidup dalam pertobatan. Hidup di bumi seperti di surga dan siap ke sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Remau yang kedua, apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup? Yang pertama, jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah selalu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja hal itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terkadang hidup kita perlu melewati proses pergumulan dalam menghadapi setiap tantangan supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kedatangan Tuhan kedua kali tidak ada yang tahu. Fokuskan tujuan dan pandangan kita pada Tuhan Yesus dan kebenarannya, dan tetaplah setia sampai akhir. Yang kedua,
Pandang selalu kepada kekekalan. Wahyu pasal 21 ayat 7. Tuhan Yesus menjanjikan dunia baru dan upah yang luar biasa jika kita mampu hidup benar sampai akhir. Mari kita terus berjuang karena kita tahu suatu hari kita akan menuai berkat dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus hidup suci dan jadi pelaku firman Tuhan untuk melawan persoalan-persoalan hidup. Tuhan Yesus pasti memberi jalan keluar. Sesungguhnya target kita bukanlah masalah-masalah yang fana, melainkan hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan. Target Allah bagi kita bukan pada dunia, tapi kita akan bersama-sama dengan Allah di kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 10:31 dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, bila kita kerjakan sebaik-baiknya, pasti akan senangkan Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui setiap perbuatan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Demikianlah suara gembala yang pasti memberkati setiap kita umat Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati untuk diberkati firman Tuhan. Kita satukan hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, mengucap syukur buat anugerah-Mu. Pada sore hari ini kami dapat memuji menyembah Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk memimpin kami. Kami perlu firman Tuhan untuk tuntun langkah setiap kami. Maka doa kami, Roh Kudus, ajar kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk kami juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nyatakan pujian kita bagi Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini
dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis, oh, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang layak atas segala pujian sebab kita pada sore hari. Kami bersyukur hanya Kau Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Dengan hati yang kagum akan Tuhan, mengucap syukur kepada kebaikan Tuhan Yesus. Nyatakan pernyataan iman kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama Tiberias. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus pada siang. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk bagian terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada sore hari sebelum kami terima firman Tuhan, terlebih dahulu kami akan terima yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus. Kami percaya minyak anggur tidak dirusakkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terluka Tuhan yang pulihkan, yang punya masalah kami sungguh percaya sore hari ini kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sambut yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan
Amin. Tepuk tangan baik sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama kita masuk perjamuan kudus lebih dahulu. Pada sore hari kita mau terima tubuh darah Tuhan Yesus. Dengan hati penuh syukur, bersama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Tubuh darahmu tercurah bagi setiap dan darahmu tercurah bagi kami. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini, siang hari ini. Kita masuk perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Puji Tuhan, selamat siang, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar saudara semuanya siang hari ini? Saudara tetap bersuka cita, amin. Puji Tuhan, kita sebelum diberkati firman Tuhan, kita akan terima yang terbaik dari Tuhan Yesus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil menunggu hambanya yang terkasih sedang menuju, hambanya Pendeta David Sumual, Pak David sedang menuju ke tempat ini. Maka kita akan sama-sama terima yang terbaik. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau mengajak saudara untuk buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Coba tolong tampilkan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengajar kita, Satu Petrus 4. Yang sudah di sana bisa bilang amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat apa? Saudara, Alkitab mengajar kita kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kuasai diri kita, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Artinya Tuhan sedang mengajar bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa saudara sama saya sedang masuk dalam sebuah masa-masa yang sukar hari-hari ini. Setuju? Saudara sama saya sedang masuk dalam masa-masa yang sulit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, akan terjadi banyak goncangan-goncangan di dalam dunia ini. Ada orang hari sedang mengalami goncangan dalam kehidupannya, goncangan finansial, goncangan kesehatan, goncangan materi, goncangan apapun dalam kehidupannya. Ya, Alkitab mengajar kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di masa-masa sukar ini saudara, masa-masa semakin dekat menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, saudara sama saya butuh kabar sukacita. Apa itu? Tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus, ini berkat dari kerajaan sorga. Ketika Anda menerima tubuh dan darah Yesus, saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa? Yesus. Yesus adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia berhasil mengalahkan kematian, berhasil mengalahkan maut. Ya, dia telah mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit, memberikan kehidupan bagi saudara sama saya. Ada amin? Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini ya, semua manusia akan mengalami goncangan dalam kehidupannya. Orang percaya, orang Kristen bisa tergoncang. Tapi orang yang di dalam Tuhan, yang tinggal dalam Tuhan, sekalipun dia digoncang, tapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Ketika Anda kuat, punya iman yang teguh, ya, iman yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya mau bilang sama saudara semua di tempat ini bahwa saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, yang pertama kalau saudara sedang mengalami goncangan dalam kehidupan saudara, kalau hari sudah sedang mengalami goncangan dalam ekonomi saudara, dalam kesehatan saudara, yang pertama kita lakukan, kita harus mengerti dulu apa yang harus kita lakukan ketika goncangan itu terjadi. Mungkin ada yang saudara tempat ini yang sedang mengalami goncangan, ya, ada yang mengalami fitnahan, ada yang mengalami yang namanya sakit penyakit. Anda harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan ketika goncangan itu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama Alkitab katakan, tetap tenang. Tetap apa? Tenang. Coba taruh tangan kanan saudara di dada, bilang sama-sama dengan saya, tenang. Kurang semangat, sambil sukacita dong, tenang. Amin. Yang pertama ketika dalam keadaan darurat saudara, yang pertama Anda tetap tenang dulu. Kalau Anda pernah naik sebuah lift saudara, di situ ada tulisannya, dalam keadaan darurat jangan panik. Tetap apa? Tetap tenang. Kenapa? Karena saudara punya tubuh dan darah Yesus. Saudara punya perjamuan kudus. Akhir zaman mengajar, Wahyu 6 ayat 6, minyak anggur tidak dirusakan. Anda terpelihara sempurna.
Amin. Bahkan selama di bumi Anda diberkati sama Tuhan. Amin. Jadi Alkitab juga mengajar kita, kalau saudara menghadapi goncangan dalam kehidupan saudara, yang pertama kita harus lakukan, tetap tenang. Ada lagu Ibu Gembala mengajar kita, sudah tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin. Oh haleluya. Amin. Di setiap tetap apa? Tetap kurasa. Kita tenang kenapa? Karena dalam masa badai goncangan dalam kehidupan kita, kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang membuat Anda tenang, kenapa kita harus tetap tenang, saudara? Karena Roma 8:28 mengajar kita, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Anda sedang menghadapi masalah, hari tetap tenang. Meskipun besok sudah jatuh tempo. Halo? Tetap? Coba bilang kiri kananmu, tenang. Saudara mungkin bilang, Pak Pendeta besok udah jatuh tempo nih Pak Pendeta pembayarannya. Jantung sudah berdebar. Tetap tenang. Jangan panik. Amin. Ke gereja juga tenang. Amin. Mau khotbahnya lama? Tenang. Pendeta yang terlambat? Benar. Iya dong, saudara harus tetap tenang. Di gereja itu harus bersuka cita. Amsal 17:22 mengajar kita, hati yang gembira obat yang tenang. Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Mengeringkan tulang kita. Saudara, minimal kalau keadaan di luar sudah menakutkan, kalau keadaan di luar sudah mengecewakan, sudah minimal keadaan di sini tetap tenang. Gak ada yang ngomong amin? Amin. Meskipun keadaan di luar memusingkan saudara, meskipun keadaan di luar menakutkan saudara, minimal yang di sini, yang di mana? Yang di sini sama yang di sini tenang. Kenapa yang di sini sama di sini bisa tenang? Karena engkau telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Yesus Kristus. Oleh karena itu siang hari ini, saudara yang belum terima Yesus, buka hatimu, undang dia, katakan, please Tuhan, masuk dalam hatiku. Tolong Tuhan, hadir dalam hidupku. Ada amin? Amin. Jadi kalau saudara punya banyak masalah, banyak pergumulan, jangan harapkan orang manusia. Jangan mengharapkan orang. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Ada amin? Saya mau bilang sama saudara seperti tempat ini, di akhir zaman ini, dunia akan mengalami banyak goncangan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25, Alkitab katakan dia sendiri berjanji bahwa aku akan mengadakan satu kali lagi mengguncang dunia ini. Bukan cuma bumi, bahkan langit pun akan mengalami guncangan yang luar biasa. Betul? Ya. Jadi orang Kristen, Tuhan gak pernah berjanji bahwa selama kita ikut Tuhan gak ada goncangan. Tuhan gak pernah berjanji selama kita ikut Tuhan gak ada masalah. Enggak, Tuhan gak pernah berjanji waktu kita mengiringi Yesus melayani Tuhan, kita gak pernah mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi ini yang Tuhan janji, di tengah badai gelombang kehidupan kita, yang pertama, Anda selalu disertai Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu ada buat saudara sama saya. Jadi hari ini saudara, Anda terima tubuh dan darah Yesus. Tenang, serahin semua sama Tuhan. Mazmur 55 ayat 22 katakan apa? Coba kita baca. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca. Mazmur 55. Yang sudah di sana bisa bilang amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Serahkanlah khawatirmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka ia akan apa? Memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan apa?
orang benar itu goyah. Jadi hari ini serahin masalahmu, serahin pergumulanmu kepada Tuhan. Cari Tuhan. Yang bisa mengobati kita, yang bisa memulihkan kita cuma Tuhan. Ada amin? Ya. Tuhan itu sumber alamat yang tepat. Yang percaya bilang amin. Amin. Ketika Anda banyak masalah, pergumulan, membuat hidup saudara mengalami yang namanya goncangan, jangan cari yang lain. Jangan pergi ke tempat-tempat yang salah. Kalau Anda punya banyak masalah dalam kehidupan saudara, jangan pergi ke tempat-tempat yang gelap. Kalau handphonemu rusak, betul apa enggak? Kalau handphonemu rusak, iPhonemu rusak, mungkin enggak saudara bawa ke showroom Toyota, ke showroom mobil bengkel Honda Toyota? Enggak mungkin. Betul? Enggak tepat. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang, Bapak Ibu saya mohon maaf, ketika hidupnya sedang rusak, ketika hidupnya sedang berantakan, dia bawa hidupnya ke tempat yang enggak baik. Dia lari ke tempat hal-hal yang tidak berguna. Betul? Dia lari ke tempat ke dunia malam. Dia pergi ke tempat yang tidak-tidak. Dia pakai ini, pakai itu. Tapi saya mau bilang sama saudara semua tempat ini. Kalau hidupmu sedang mengalami goncangan dalam hidup saudara, datang sama Tuhan. Cari Tuhan. Dia Tuhan yang akan memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan memulihkan hidup saudara semua. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Karena saudara semua di tempat ini terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sekali lagi bilang tetap tenang. Ada amin? Nanti saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Percaya firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan saudara sama saya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama terima yang terbaik. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami percaya kami ada di gereja yang benar. Gereja Pewahyuan, di mana Tuhan yang mengajar langsung kepada gembala sidang kami untuk membalikan kuasa yang tidak taranya di muka bumi ini. Maka siapapun kami yang terima tubuh darah Yesus, kami diberkati Tuhan. Siapapun kami yang terima tubuh darah Yesus, kami tidak sakit-sakitan. Selama di bumi kami diberkati Tuhan. Selama di bumi kami dikenyangkan Tuhan Yesus. Maka selama di bumi kami tidak pernah kekurangan. Apapun yang kami pegang kerjakan tidak pernah gagal. Tuhan selalu buatnya berhasil. Maka hamba berdoa, siapapun kami semua yang seperjamuan bersama-sama, suatu saat akan perjamuan bersama, akan masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Kami berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Kami doa, siapapun kami yang hadir, anak-anak kami diberkati Tuhan Yesus. Anak-anak yang pandai, yang cerdas, yang juara, tidak susah cari kerja, bahkan tidak dikalahkan yang jahat. Bahkan suami istri yang hadir diberkati Tuhan. Hidup mereka diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dijauhkan dari segala orang ketiga, perselingkuhan, perzinahan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, siapapun kami yang terima perjamuan kudus sore hari yang ini, nama kami tercatat sebagai warga kerajaan surga. Hidup kami di bumi seperti di surga. Kami percaya Tuhan Yesus, roti makanan kami, air minuman kami diberkati Tuhan. Bahkan kami sepanjang masa tidak kelaparan. Kami tolak minta-minta, kami tolak segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita angkat dengan iman kita, dengan iman kepercayaan kita, roti 3 kepala kita, dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari kerajaan surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam, hancur di atas kayu salib, agar hari ini kami bersama keluarga diprogramkan hidup kekal dalam kerajaan surga. Kami bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, saling mencintai sampai selama-lamanya. Kami doa dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami bersama keluarga punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Kami tolak sakit-sakitan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami ciptaan yang baru. Kami tolak sakit kepala, kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak kista, kami tolak miom. Siapapun yang sakit kanker hari ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus. Jantung kami baru, ginjal kami baru, paru-paru kami sehat, tidak asma, tidak TBC, tidak ada cairan. Kami tolak flek di paru-paru, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah. Siapapun kami
yang seperjamuan kudus di gereja Tiberias, tidak serangan jantung. Kami tolak mati mendadak, kami tolak mati muda. Kami bersama keluarga diurapi, diberkati, panjang umur, sehat sempurna, dikenyangkan. Kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk minta-minta, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengurapi aku dari ujung kepala sampai telapak kaki. Mulutku diurapi, tidak menipu. Tanganku diberkati, tidak mencuri. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kupegang, yang kukerjakan, the best, berhasil, tidak gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus, kami tolak sakit-sakitan, kami tolak mengembara, kami doa segala penyakit kami, penderitaan, bahaya celaka, kemiskinan, kegagalan sudah diangkat, diselesaikan di atas kesalahan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Saudara silakan berdoa, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Anda hari ini sudah terima yang terbaik, yaitu tubuh Tuhan Yesus. Anda mengucap syukur, ya percaya ketika tubuh Tuhan Yesus kita terima, maka tubuh Tuhan Yesus akan menyempurnakan tubuh kita. Maka suatu saat kita akan pesta terbang dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa tubuh-Mu menyempurnakan kami. Kami diampuni dari segala dosa pelanggaran kami. Hidup kami di bumi seperti surga. Maka siapapun kami di tempat ini, setiap namanya termaterai sebagai warga kerajaan surga. Setiap namanya yang hadir termaterai sebagai ahli waris kerajaan surga. Hidup kami di bumi seperti di surga. Kami tidak mengembara, bahkan kami bersama keluarga tidak minta-minta. Kami siapapun hamba doa, siapapun yang terikat hutang piutang, terbayar lunas dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, bahkan mereka semua yang mandul, Tuhan belum punya keturunan, Tuhan berkati. Roh mandul kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Beri 2-3 orang anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat dengan iman anggur di atas kepala kita, dengan ucapan syukur, dengan hati yang percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, darah Yesus mengampuni, menghapus segala dosa, pelanggaran, kesalahanku. Yang kedua, darah Yesus menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna. Kami yang terima darah Tuhan Yesus, kami berjanji hidup dalam pertobatan, dalam kesucian. Keluarga yang kudus, menolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Mulutku tidak menipu, tanganku tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan tidak gagal. Kami tolak roh jeblok dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami tolak sakit-sakitan, kami tolak kanker, kami tolak tumor. Bila nenek moyang kami, bila orang tua kami pernah berbuat dosa, kami diampuni, kami disucikan. Kami tolak kutuk nenek moyang, kami tolak kutuk dari orang tua. Kami doa, siapapun kami yang terima tubuh darah Yesus, hari ini kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami tolak sakit ginjal. Kami doa, siapapun kami yang terima perjamuan kudus dari gereja Tiberias, kami tidak cuci darah, kami tolak cuci darah. Fungsi ginjal kami normal, fungsi jantung kami normal, tidak dioperasi, tidak dikateter, tidak dibypass. Kami tolak serangan jantung, kami tolak sakit mendadak, kami tolak celaka. Dimanapun kami berada, kami dalam lindungan Tuhan, kami dijaga pasukan malaikat surga. Tidak celaka, tidak bahaya, roh maut, roh celaka kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa oleh kuasa darah Yesus, hari ini kami sembuh, kami sehat. Kami berdoa kuasa darah Yesus mengampuni dosa pelanggaran kami. Kami berjanji hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan. Kami tolak jinah, kami tolak cabul. Tangan kami diberkati, tangan yang suci. Mulut kami diberkati, mulut yang kudus, tidak berkata dusta. Kami tolak dusta,
kami tolak tipu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini aku diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Anda boleh jangan minum dulu, Anda boleh minta sama Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, barang siapa terima tubuh dan darah Yesus, Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Yesus, maka mintalah apa saja, semuanya pasti akan Anda terima. Percaya hari ini Anda akan terima yang terbaik. Saudara sudah terima yang terbaik, yaitu tubuh darah Yesus. Percaya, Anda jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Di masa sukar ini, saudara sama saya akan dipelihara sempurna. Di masa sukar ini kita tidak akan pernah kekurangan. Di masa sukar ini Anda dan saya bersama keluarga seperjamuan kudus, Anda dan saya bersama keluarga akan selalu dikenyangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami semua di tempat ini sudah terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami percaya, kami yang terima tubuh dari gereja Tiberias, maka siapapun yang terima perjamuan kudus di Tiberias, kami dikenyangkan. Di Tiberias kami tidak sakit-sakitan. Kami percaya di Tiberias kami tidak miskin bangkrut. Bahkan kami doa siapapun yang terikat hutang piutang, tidak hutang-hutang lagi, hutang piutangnya terbayar lunas dalam nama Tuhan Yesus. Maka siapapun yang terima tubuh darah Yesus, kami semua seperjamuan kudus, pesta suatu saat akan terbang dalam kerajaan surga. Maka kami doa anak-anak muda yang hadir juga Tuhan berkati. Anak-anak muda yang pandai, yang cerdas, yang juara, the best, the biggest, warga surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus di Tiberias, banyak kesaksian yang indah. Anak-anak muda dapat beasiswa dalam bahkan sampai ke luar negeri, nongkrong di Paris dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi generasi yang berhasil, generasi yang unggul, the best, the biggest, warga kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya siapapun kami yang terima tubuh dan darah Yesus, kami percaya hidup kami di bumi seperti dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan berdoa, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Anda jangan khawatir, jangan takut. Kalau Anda sedang mengalami goncangan dalam hidup saudara, tetap tenang, jangan panik, jangan khawatir, tetap hidup dalam kebenaran. Kami percaya semua kami tempat ini yang beribadah di Tiberias Betos tempat ini, kami semua akan diberkati Tuhan. Hidup kami di bumi seperti di surga. Mari saudara yang sudah berdoa, angkat kembali darah Yesus. Sama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa setiap kali perjamuan kudus harus diucapkan kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, kami percaya dengan roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kekurangan. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak rugi, pekerjaanku, karirku, toko daganganku, bisnisku, project tenderku tidak gagal dalam nama Tuhan Yesus. Pabrik-pabrikku diberkati Tuhan. Kami tolak gagal, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak ditipu. Kami doa, kami bersama keluarga tidak ditipu orang, tidak menipu orang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hari ini kami ciptaan yang baru, kami mulia. Tuhan Yesus yang mengajar perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami tolak bangkrut, kami tolak miskin, kami tidak resesi. Anak-anakku, keluarga besarku tidak minta-minta, keluargaku diberkati untuk memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya siapapun kami yang terima perjamuan kudus, hidup kami di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, kami berseru segala penyakit, penderitaan, bahaya celaka, kemiskinan, kegagalan, harga dosa sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengucap syukur kita telah terima tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya, imani tubuh Tuhan Yesus menyembuhkan setiap kita. Darah Tuhan Yesus menyucikan, menyempurnakan setiap kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Tubuhmu
Jadi kalau Anda sudah terima tubuh dan darah Yesus, saudara jadi orang percaya, bukan cuma sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi saudara harus belajar percaya, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, percayakan pekerjaanmu, masa depanmu sama Tuhan. Amin. Percayakan keluargamu, rumah tanggamu, anak-anak, masa depanmu sama Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan cuma sekedar percaya sama Tuhan. Kalau cuma sekedar percaya sama Tuhan, orang gampang percaya sama Tuhan. Tapi yang sukar adalah ketika saudara sama saya belajar mempercayakan hidupmu sama siapa? Mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Amin. Ya, belajar percayakan hidupmu sama Tuhan. Percayakan anak-anakmu sama Tuhan Yesus, karena Dia akan menjaga saudara sama saya. Hari ini kita bersyukur telah terima tubuh dan darah Yesus. Ya, kita percaya, kami berdoa. Siapapun saudara yang terima perjamuan kudus hari ini, namamu tercatat sebagai warga kerajaan surga. Saudara yang punya minyak urapan boleh angkat minyak saudara. Ya, kita akan doa sama-sama untuk minyak urapan. Ya, mari sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang muliakan Allah dan muliakan kami manusia. Manusia mulia, tidak sakit-sakitan. Siapapun kami yang terima pengurapan minyak ini, kami diurapi lebih dari teman-teman sekutu kami. Siapapun kami yang terima pengurapan minyak ini, kami diberkati Tuhan, diangkat naik jadi kepala, tidak jadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini siapapun kami yang terima minyak urapan ini, kami dipulihkan Tuhan, kami diberkati Tuhan Yesus. Kami tolak kutuk anak haram, kami tolak kutuk mandul, kami tolak kutuk sakit penyakit. Kami bersaya bersama keluarga, nama kami tercatat sebagai warga kerajaan surga. Hidup kami di bumi seperti dalam kerajaan surga. Maka siapapun kami semua yang diurapi, suatu saat akan pesta dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang muliakan Allah dan muliakan kami manusia. Setiap botol pot tetes minyak urapan ini, yaitu minyak zaitun yang suci, yang kudus, menghancurkan segala kutuk sakit penyakit, menghancurkan segala kutuk yaitu kerja keras. Kami percaya siapapun yang terima perjamuan kudus dan minyak urapan, kami percaya hidup kami di bumi seperti dalam kerajaan surga. Kami bersyukur minyak urapan ini memuliakan Allah dan muliakan manusia. Sudah dibuktikan, bayi-bayi mati dibangkitkan, bahkan yang miskin pailit bangkrut diberkati dengan luar biasa. Inilah minyak urapan yang muliakan Allah dan kami manusia mulia warga kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Kami doa sebentar kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Hambamu yang telah Tuhan tetapkan, Bapak Pendeta Dr. David Sumual, Tuhan urapi penuh kuasa hikmat wibawa dari kerajaan surga, menyampaikan isi hati Tuhan, mengajar kami, menuntun kami, mengubahkan hidup kami, bahkan memberkati hidup kami, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Berkati hambamu Tuhan dalam urapan kuasa mujizat Tuhan. Kami juga berdoa, juga berkati gereja yang kami kasihi, gereja yang kami cintai, gereja TBS Indonesia. Tuhan berkati urapan yang luar biasa. Terus Tuhan pakai menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami percaya melalui pelayanan gereja TBS Indonesia, Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa mengalami kuasa mujizat minyak anggur. Banyak jiwa-jiwa mengalami kuasa pemulihan dari kerajaan surga. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang belum percaya Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Tuhan kami berdoa, bersama-sama kami berdoa, mengangkat tangan kami, berdoa untuk yang terkasih Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Tutup bungkus dengan pasukan tentara sorgamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan bilangan-bilangan orang-orang yang benar Tuhan Yesus. Kami percaya berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu Bapak Pendeta Argo Pariaji Tuhan berkati Tuhan Yesus, pakai dengan luar biasa, urapi dengan luar biasa Tuhan, hikmat marifat kerajaan surga dalam memimpin gereja TBS. Tuhan berkati penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Kami berdoa juga untuk acara Winter Camp tanggal 2-4 Juli 2025 berhasil, diberkati Tuhan Yesus. Kami doa siapapun yang ikut acara Winter Camp berhasil, siapapun yang ikut acara Winter Camp, masa muda mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari hari pertama sampai hari terakhir, dari tanggal 2 sampai 4 Juli 2025, setiap nama yang ikut Winter Camp, kami percaya mereka semua diurapi Tuhan, mereka semua diberkati Tuhan Yesus. Maka kami percaya acara Winter Camp di daerah semua berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. TBS Travel diberkati Tuhan Yesus, Buana Youth diberkati Tuhan Yesus Kristus, Beloved Kids diberkati Tuhan Yesus. Hambamu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan juga berkati, urapi wibawa dari kerajaan surga, pakai hambamu secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengantar banyak jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga,
pesta berjubah kekudusan dalam kerajaan surga. Kami berdoa mengucap berkat untuk penanggung jawab koordinator tempat ini, hamba-Mu Bapak David Raharja. Tuhan berkati bersama istri keluarga besar dalam berkat lindungan kuasa mujizat Tuhan Yesus. Berkati dalam pekerjaannya Tuhan, berkati dalam usaha, proyek tendernya, semuanya diberkati Tuhan. Dijauhkan dari segala rancangan orang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Terbungkus dengan pasukan malaikat tentara sorga Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan di Tiberias Betos di tempat ini Tuhan. Para imam musik, worship leader, choir, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, tim kolektan. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami percaya siapapun kami yang melayani Tuhan, jerih payah kami, teringat kami tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa Tuhan Yesus. Bangsa yang damai, bangsa yang sejuk, bangsa yang nasionalis. Kami juga berdoa untuk perdamaian bangsa-bangsa. Tuhan urapi. Kami percaya kami semua di Indonesia tidak resesi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal dalam nama Tuhan. Terlebih-lebih di masa sukar ini, suami istri hidup rukun, damai sejahtera, saling kasih, saling cinta, saling berkorban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sebentar akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami doa setiap persembahan ucapan syukur yang kami berikan sebagai bentuk ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan, di mana Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan sudah urapi kami, Tuhan telah tebus kami dengan darah Tuhan Yesus. Maka terimalah persembahan syukur kami Tuhan. Kami percaya siapapun kami yang memberkati pekerjaan Tuhan, pekerjaan kami pasti diberkati. Siapapun kami yang memberhasilkan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kami pasti akan diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tangan-tangan yang memberkati pekerjaan Tuhan, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah umurmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa, penuh kemuliaan. Setiap cabangnya diberkati Tuhan Yesus. Setiap sesinya ada kuasa, ada mujizat Tuhan Yesus. Bahkan sepanjang hari ini, hari Minggu, semua jemaat Tiberias Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi sesuai dengan penglihatan-Mu kepada gembala sidang kami, yaitu jemaat Tiberias adalah jemaat yang disayang Tuhan Yesus, berjubah kekudusan. Suatu saat pesta lautan manusia di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ada di Tiberias. Kami berterima kasih ada di gereja yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami percaya hamba-Mu juga sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terimalah persembahan syukur kami yang terbaik. Yang terbaik kami berikan buat Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberkati pekerjaan Tuhan, sama-sama dengan bangga, dengan penuh sukacita kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Kami persilakan buat sahabat kolekta untuk boleh menjalankan kotak persembahan. Dan sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari bangkit beri bersama-sama saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Bersama-sama jemaat Tiberias katakan, hati setiap kami percaya Tuhan. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
selalu ku percaya. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Hati kami percaya dan sungguh kami percaya kepadamu. Engkau Allah kami yang abadi. Engkau Allah yang kami memberikan kekuatan sukacita penuh atas umat-umat-Mu. Bahkan yang sakit disembuhkan hari ini, yang berban berat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya jamahan Tuhan terjadi saat ini, pemulihan Tuhan terjadi atas umat-umat-Mu. Dan kami siap untuk buka hati kami untuk firman Tuhan. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini judul firman Tuhan hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Judul firman Tuhan adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Biar Pak Pendeta datangnya terlambat, tetap tenang. Amin. Haleluya. Hari ini kita bicara hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita buka Mazmur 62 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, ini berarti ketenangan yang sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatanmu dengan Tuhan. Amin. Saya ulangi kembali saudara. Ketenangan yang sejati hanya dapat saudara bisa peroleh melalui kedekatanmu dengan Tuhan Allahmu. Saya tidak kompak dengan Pendeta Melvin tadi, tapi heran, memang kalau Tuhan itu bicara, itu saling sambung menyambung. Amin. Saudaraku, Tuhan itu sumber ketenangan. Dia sumber perlindungan kita. Dan Tuhan Allah kita adalah sumber pemeliharaan. Dan dia juga sumber berkat bagimu. Amin. Dia sumber berkat bagi kita, sumber pengharapan kita. Artinya kalau kita mau tenang, maka kita harus melekat dengan sumbernya. Melekat dengan apa? Sumbernya, sumber berkat. Dalam menghadapi tekanan hidup, situasi yang ada, kondisi yang ada, keadaan dunia, kita harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Anak Tuhan itu harus dalam kondisi apapun engkau menunjukkan ketenanganmu. Karena engkau punya Tuhan yang dahsyat. Engkau punya Tuhan yang ajaib. Kita harus tenang. Karena kita memiliki Allah yang penuh kuasa. Tetap tenang bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Saya ulangi, tetap tenang bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Tetap tenang karena kita selalu dekat dengan Tuhan Allah kita. Dia Allah, sumber segalanya bagi kita. Dia Allah yang hebat. Dan kita memiliki keselamatan dan pengharapan yang pasti di dalam Dia. Pertanyaannya, bagaimana dekat dengan Tuhan? Apakah dengan saudara berdoa sudah dekat dengan Tuhan? Apakah dengan saudara baca firman sudah dekat dengan Tuhan? Apakah dengan saudara melayani Tuhan sudah dekat dengan Tuhan? Belum tentu saudara. Karena firman Tuhan yang mengatakan begini, Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Banyak orang baca firman tapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan, hatinya tidak di situ, tidak melayani Tuhan. Banyak orang berdoa tapi hatinya berdoa hanya waktu-waktu tertentu saja ketika dia perlukan.
Tahukah saudara, dekat dengan Tuhan artinya ini berbicara tentang hati kita yang selalu dekat dengan hati Tuhan. Dalam kondisi apapun, suka duka, saudara harus selalu dekat dengan hati Tuhan. Hati kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga kalau kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita selalu ingin berdoa. Kita dekat dengan Tuhan, kita selalu ingin baca firman. Kita dekat dengan Tuhan, kita selalu ingin melayani Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita selalu ingin melakukan firman Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita selalu ingin hidup dalam kehendak Tuhan. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Hatimu melekat dengan hati Tuhan. Orang dekat dengan hati Tuhan, dia bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena tidur pun saudara diberkati. Ada yang tidur sambil mikir. Masih ada? Sambil mikir utang, mikir sakit. Nggak usah mikir saudara. Banyak orang nggak bisa tidur semalam-malaman karena banyak pikirannya. Maka saya mau kasih tahu rahasia besar. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, engkau bisa tidur nyenyak. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan Allahmu yang menyediakan apapun yang kau perlukan. Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Alkitab bilang 7 kali sehari Daud berdoa. 7 kali sehari Daud menyembah Tuhan Allahnya. Kalau saudara berapa kali? Berapa kali? Jujur, ini mengubahkan hidup kita. Seharusnya kita berubah. Saya perhatikan Daud ini, dia seorang raja yang besar. Raja yang memerintah dalam sebuah kerajaan hampir seluruh Timur Tengah, saudara, pada masanya. Daud ini selalu menyembah Tuhan. Ada waktu untuk Tuhan, walaupun dalam kondisi apapun. Ketika dia mengambil keputusan-keputusan penting, dia selalu tanya Tuhan. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Alkitab bilang 7 kali sehari. Coba kita buka Mazmur 119 ayat 164. Demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali sehari. Terjemahan aslinya bukan hanya memuji-muji. 7 kali sehari aku menyembah-Mu. Sefa Bayom Hilal Latika. Terjemahan aslinya. 7 kali dia berlutut menyembah Tuhan Allahnya. Ketika dia mengambil keputusan apapun, dia menyembah Tuhan Allahnya. Sehingga firman Tuhan dengan jelas berkata, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, silakan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Perhatikan saudara, ini merupakan kuasa dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan membentenginya, aku akan meluputkannya, karena dia pribadi yang mengenal namaku. Dalam perang, Daud tidak pernah kalah. Daud dikenal bukan mati perang, tapi mati tua. Karena Tuhan mengenyangkan dia dengan panjang umur. Tuhan meluputkannya, Tuhan membentenginya. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam segala kesesakannya. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku kenyangkan dia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau hatimu melekat dengan hati Tuhan, Tuhan mengaruniakan ini dalam kehidupan kita semua. Hati Daud itu melekat dengan hati Tuhan, manunggal dengan hati Tuhan. Diterjemahkan dalam bahasa aslinya, hati Daud itu terbungkus oleh hati Tuhan. Jadi
hatinya Daud itu ada di dalam hati Tuhan. Sehingga saudara menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Hilang ketakutannya, hilang kekhawatirannya, hilang kebimbangannya. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran kita akan hilang. Karena kita sungguh percaya sama Tuhan. Amin. Kita mempercayakan hidup kita, diri kita, masa depan kita, anak-anak kita, kehidupan, pekerjaan, usaha bisnis kita sama Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Karena hati kita terbungkus oleh hati Tuhan. Siapa mau terbungkus hati Tuhan? Siapa yang mau terbungkus hatimu dengan hati Tuhan? Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti yang kami imani hari ini, hati kami semua terbungkus oleh hati-Mu Tuhan. Sehingga kami melakukan setiap kehendak-Mu. Maka ada pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengapa hanya dekat Allah saja aku tenang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, hanya dekat Allah saja kita tenang karena Dia adalah Allah pengharapan kita. Dia Allah yang tahu waktu yang tepat, kapan Dia akan memberkatimu, kapan Dia akan mempromosikanmu. Amin. Dia tahu waktu yang tepat. Dia Allah promosi. Dia mempromosikan Daud dari seorang gembala kambing domba menjadi raja atas Israel. Saudara bayangkan, gembala kambing, saudara. Enggak diperhitungkan. Kakak-kakaknya orang-orang yang gagah perkasa. Kakak-kakaknya terjun ke medan perang. Tapi tidak diperhitungkan Tuhan. Kenapa Daud diperhitungkan Tuhan? Usut punya usut. Daud ini suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia punya kecapi. Sementara dia bekerja di padang pasir. Dia bekerja melihat semua kawanan dombanya. Dia selalu memuji Tuhan. Hatinya melekat dengan Tuhan. Maka Tuhan promosikan Daud jadi raja atas Israel. Keren, saudara. Tuhan mempromosikan Daud. Jika kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Allah kita, menyatu dengan hati Tuhan, kita tahu segala rencana-rencana Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga tetap tenang karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat atas hidupmu. Maka engkau tenang. Allah tahu kapan Dia akan mempromosikan kita. Dia tahu kapan Dia akan memberkati hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, Yesaya 60 ayat 22, silakan. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Siapa yang ngomong? Aku Tuhan akan melakukannya dengan segera pada waktunya. Jadi saudara, Dia adalah Allah kita. Dia tahu waktu yang tepat untuk mempromosikan saudara dan saya. Jangan pernah bersungut-sungut. Dia Allah pengharapan kita dan Allah kemenangan kita. Yang kedua, kenapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Karena Dia adalah gunung batu kita. Allah yang membukakan rahasia yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Gunung batu berbicara tentang rahasia yang terpendam. Tidak semua orang, kita tidak tahu apa yang terdapat dalam gunung batu. Semua rahasia. Tapi Tuhan Allah kita, Dia membukakan rahasia itu. Daniel 2 ayat 22. Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tuhan yang menyingkapkan rahasia. Apa yang ada dalam gelap, apa yang tidak terduga, apa yang tersembunyi. Tuhan yang menyingkapkan semua itu. Daniel adalah seorang yang dekat dengan Tuhan Allahnya. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan.
Daniel ini bisa menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar yang sangat sulit untuk ditebak. Bahkan pembantu-pembantu raja lainnya, penasehat raja, tidak satupun yang bisa menerjemahkan mimpi raja. Hanya Daniel bisa menerjemahkan mimpi raja karena dia penuh dengan hikmat Tuhan. Amin. Anak-anak muda, siapapun saudara hari ini, kalau selalu dekat dengan Tuhan, Dia gunung batumu, Dia Allah yang bisa menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi sekalipun, sehingga engkau penuh dengan hikmat Allah. Amin. Haleluya. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para hamba-hambanya. Termasuk Abraham. Tuhan kasih tahu kepada Abraham bahwa Abraham ini adalah seorang yang disebut dengan dia adalah sahabat Tuhan. Ketika dia menghukum Sodom dan Gomora, Allah memberitahukan terlebih dulu kepada Abraham, sehingga terjadi tawar-menawar antara Allah dan Abraham. Abraham disebut sebagai sahabat Allah, dekat dengan Tuhan. Amin. Maka kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Hati yang melekat dengan hati Tuhan. So tidak bisa mengatakan aku dekat dengan Tuhan, tapi saudara hatimu jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hati selalu melekat dengan hati Tuhan. Yang ketiga, kenapa dengan dekat Allah saja aku tenang? Karena Dia adalah Allah keselamatan kita. Dia Allah keselamatan saudara dan saya. Dia Allah yang menjaga, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang membalas segala kejahatan orang fasik kepadamu. Orang-orang yang selalu terima tubuh darah Yesus, terima minyak urapan, orang-orang yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Firman Tuhan katakan. Kita buka Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai manusia, kita pasti akan tidak luput daripada keadaan yang bisa saja membinasakan hidup kita. Tapi sebagai orang bergaul dekat dengan Allah, sesuai dengan firman Tuhan, Allah akan menghalau semua bahaya-bahaya itu daripada kehidupanmu. Dialah tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Firman Tuhan tadi katakan, walau 1000 orang rebah di sisi kananmu, 10.000 di sisi kirimu, itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya saja. Anak Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari baik. Tahun ke depan bukan tahun-tahun baik. Satu hal, pergumulanmu dekat dengan Tuhan. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan melindungi engkau dari segala malapetaka. Melindungi engkau dari sakit, penyakit, dan penderitaan. Akan melindungi kita dari segala virus kuman yang jahat tidak berkuasa atas hidupmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tulah tidak akan mendekat pada rumahmu. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga rumahmu, menjaga kita di segala jalan kita. Rajin urapi rumah saudara dengan minyak urapan. Rajin perjamuan kudus. Perkatakan perlindungan Tuhan selalu nyata atasmu. Amin. Yang terakhir, kenapa dengan dekat Allah saja aku tenang? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa yang ada di dalam hidupmu. Kuasa Allah yang tinggal dalam hidup kita. Roh Allah yang tinggal dalam hidupmu. Kuasa setan iblis bisa kau kalahkan. Engkau telah menerima kuasa yang tiada taranya. Terima tubuh darah Yesus. Terima pengurapan. Kuasa Tuhan
tinggal di dalammu, yang jahat tidak berkuasa atas hidupmu. Itu yang harus engkau ketahui. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang bisa lawan saudara? Kalau Tuhan ada di pihakmu, nggak ada yang bisa lawan. Nggak ada lawangnya, saudara. Saudara adalah orang-orang diberkati. Kalau kita dekat dengan Tuhan, serangan iblis akan kandas. Ketika mereka melihat ada Tuhan di pihakmu, roh Tuhan di dalammu, kuasa kegelapan, kuasa iblis akan kandas seketika. Melalui kedekatan pribadi engkau dengan Tuhan Allahmu, ada pujian dan penyembahan, ada doa secara pribadi, ada tubuh darah Yesus engkau selalu terima, ada pengurapan atasmu, yang jahat tidak punya kuasa atasmu. Hidupmu selalu menang, hidupmu selalu diberkati, terutama ada firman Tuhan yang berdiam dalam hati kita. Kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Saudara, hati kita selalu menyatu dan menunggal dengan hati Tuhan melalui pengurapan Tuhan atas kita, maka otoritas sorga turun atasmu, termaterai atas saudara dan saya. Engkau telah menerima kuasa yang tiada taranya, kuasa Allah yang besar dari sorga, diam di dalam hidup saudara dan saya. Maka yang jahat tidak bisa menjamah hidupmu lagi. Amin. Nama saudara dan saya, nama kita sudah terdaftar di sorga sebagai warga kerajaan sorga. Kita semua hidup di bumi seperti di sorga. Amin. Engkau warga sorga yang diberkati di muka bumi ini. Engkau harus tahu kuasa Tuhan, kuasa yang tiada taranya ada di dalammu. Amin. Jadilah engkau menang dan jadilah engkau diberkati hari ini. Penuh semangat di dalam Tuhan, selalu rajin menyatu dengan Tuhan, selalu rajin berada di dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, hati yang melekat dengan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memberkati kami, menguduskan kami. Dan kami sungguh percaya dan kami mengucap syukur. Hanya dekat padamu kami tenang. Ketenangan itu selalu ada dalam hidup kami. Ketenangan yang sejati dihasilkan dari kedekatan kami dengan Tuhan Allah kami yang penuh kuasa, yang penuh kemuliaan. Berkati setiap umat-umat-Mu yang datang hari ini, yang sakit sembuh, yang luka pulih, berbuat berat dibebaskan Tuhan. Ada damai besar, ada sukacita besar dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di
bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Allah memberikan pertolongan dalam hidup kami. Engkau Allah yang ajaib. Allah selalu memberikan kemenangan bagi setiap umat-umat-Mu. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Siapapun yang hadir, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kuduskan setiap anak-anak-Mu. Kuduskan kami semua oleh kuasa darah-Mu, kuasa minyak urapan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap yang sakit sembuh hari ini, yang luka pulih, yang beban berat dibebaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami telah menerima firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang datang dan percaya, Tuhan berkati hidup mereka pribadi lepas pribadi. Setiap pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus jawab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa untuk kebaktian ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap umat-umat-Mu, menjadi pegangan bagi kami untuk bertumbuh dan bangkit dalam percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua umat-umat-Mu yang datang percaya hari ini. Semua tim yang melayani Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati. Pemain musik, sound leader, singer, semua terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati. Terutama Tuhan berkati koordinator tempat ini, Pak David Raharja, bersama ibu, bersama anak-anak dan keturunannya, diberkati dan dikuduskan penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati semua pekerja di tempat ini yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Demikian Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan pulih hidupkan hidup mereka. Tuhan berkati dalam kemuliaan Tuhan, dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menggembalakan gereja Tiberius Indonesia. Tuhan selalu berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera penuh dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan, sehingga Ibu Gembala kami bisa melayani sampai akhir zaman. Dan kami percaya dalam nama Tuhan dia melayani gereja ini dan bersama hamba-hamba Tuhan. Dan kami punya kuasa yang besar yang telah turun dari surga. Berkati anak cucu keturunan Ibu Gembala kami, selalu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Tuhan bertambah-tambahkan selalu hikmat padanya. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji dalam segala pekerjaan, dalam segala usahanya. Tuhan, dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, Tuhan berkati luar biasa. Hikmat Tuhan penuh atasnya ketika memberitakan firman. Hikmat yang mengalir, Roh Kudus yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang datang juga di tempat ini, Tuhan berkati dalam nama Tuhan, sehingga kami semua menjadi hikmat dan menerima kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah kiranya anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan juga saat ini. Urapan Tuhan mengalir kepada kami semua. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Biarlah kami berdoa juga untuk seluruh pelayanan gereja Tiberius Indonesia dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati. Berkati dengan limpahnya, urapan Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang melayani di tempat ini, Tuhan berkati. Dan kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang masa. Biarlah setiap anak-anak-Mu selalu mengalami berkat dan anugerah Tuhan sepanjang masa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih dan anugerahnya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah kau dengan berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi melangkah, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah kekurangan, tidak celaka mara bahaya. Yesus terima tubuh darah Yesus, terima pengurapan, akan bersama-sama terbang ke surga pada zaman. Terima perjamuan di surga dan diam dalam rumah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya siap diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sudah kita pada sore hari ini saudara, dan shalom.
Tiberias.